Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Teror Pocong Hamil. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya tambah bersemangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita dari Obor Malam. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini sudah lama, saat saya masih duduk di bangku SMA. Langsung saja, jadi wanita di kampung saya ada yang sedang hamil, tetapi ia ditinggal pasangannya. Si laki-lakinya tidak bertanggung jawab dan katanya kabur ke pulau sebelah karena mereka sendiri belum menikah. Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Ros. Ros ini berusia 28 tahun. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya. Saya tahu dia punya pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, setelah hamil dan ditinggal pacarnya, Ros ini jadi stres. Sudah ditinggal pacarnya, ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Beberapa kali dia mencoba gugurin kandungannya dengan cara pukul-pukul perutnya sendiri. Miris pokoknya. Semakin hari, Ros ini semakin jadi seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau bicara, dan tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosa penyakitnya apa. Cuman yang jelasnya katanya sih sakit. Bayangkan saja, orang hamil tertekan secara mental dan emosional. Karena tak ditemukan kehidupan di janinnya, akhirnya Ros langsung dikuburkan. Saat meninggal, perutnya tidak terlalu besar. Mungkin masih sekitar 3-4 bulan. Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar, seperti pemakaman pada umumnya. Namun, setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai beredar kabar kalau Ros gentayangan meneror warga. Setiap malam, katanya Ros berkeliaran, keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga, bahkan keluarganya sendiri. Warga jadi takut keluar malam. Suasana kampung pun jadi sepi. Tak ada yang berani keluar di jam 9 malam. Dan salah satunya saya sendiri pernah bertemu dengan hantu Ros ini. Jadi saya punya kebiasaan. Setiap malam minggu saya pasti main warnet sampai larut malam. Biasanya kalau sudah main bisa berjam-jam. Dari sehabis isya lalu nanti pulang jam 2 sampai jam 3 dini hari. Kebetulan waktu itu saya pulang jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah, saya biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persimpangan jalan. Alhasil saya melanjutkan jalan sendiri. Nah, rumah saya kan dekat dengan rumah almarhum.
Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Ros. Jadi mau tidak mau saya harus melewati rumah dia. Saat itu suasana sangat sepi dan hening. Jadi saya bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar. Di tengah-tengah kesunyian itulah tiba-tiba saya mendengar suara tangis. Persis setelah melewati rumah almarhum. Suara tangis itu jelas tangisan Ros yang baru beberapa hari lalu meninggal. Saya yang memang cukup penakut langsung merinding saat itu juga. Saya usahakan wajah saya menghadap ke kanan. Tak berani saya menghadap ke arah rumah Ros. Tapi semakin lama tangisannya semakin jelas. Semakin lirih dan tersenduh-senduh. Dengan wajah sudah pucat dan badan gemetar, saya mempercepat langkah kaki saya. Sampai akhirnya saya pun berhasil sampai di depan rumah. Anehnya, meski sudah agak jauh dari rumahnya, suara tangis itu tetap jelas. Normalnya, kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar kan? Nah ini tidak demikian. Suara tangisnya masih terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum buka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhum. Di rumahnya Ros itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton. Nah, dari pagar itulah saya melihat sebuah kuncup ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Paham kan? Tali ikatan pocong. Kuncup itu mencuat sedikit dari balik beton rumahnya. Alhasil saya langsung buru-buru lari masuk ke rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja, karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan. Jadi masih lebih bagus saya tidak tampak wujud seluruhnya. Tapi tetap pengalaman itu membuat saya bergidik ngeri. Dan ini justru menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampung saya. Dari cerita yang beredar, selain saya, ada Pak RT, tukang mie ayam, dan 2 orang tetangga saya yang pernah diganggu oleh hantu Ros. Cerita berikut ini adalah cerita yang dituturkan oleh keluarga Ros. Awalnya mereka tidak langsung menceritakan mengenai hal ini. Mereka baru ikut cerita ketika rumor mengenai Ros yang gentayangan menyebar ke warga sekitar. Sebelum cerita ini sampai ke telinga saya, salah satu warga sempat menanyakan secara langsung ke ibu dari Ros tentang tanggapannya soal isu yang beredar. Dari sinilah Ibu Ros mulai bercerita. Tampak sejak itu ceritanya semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadiannya benar-benar persis di malam pertama. Jadi Ros dimakamkan siang hari. Malam harinya mereka sudah diganggu. Dari hari pemakaman itu ada beberapa sanak saudara dari jauh yang menginap di rumah Ros. Mereka ada yang tidur di sofa dan sebagian menggelar karpet dan tidur di lantai bersama-sama. Saat itu pukul 11 malam. Sepupu Ros bernama Ana terbangun. Kenapa Ana terbangun? Karena ia mendengar suara tangis. Awalnya ia kira Ibu Ros yang menangis karena baru ditinggal oleh anaknya. Mungkin ia masih sedih. Jadi Ana pun membangunkan ayahnya. Setelah ayahnya bangun dan diberitahu bahwa Ibu Ros sedang menangis,
Sang ayah malah heran dan berkata, "Ini yakin Bibi yang nangis? Kok di luar?" Dari situlah Ana sadar, kenapa suara tangisnya dari luar. Padahal Ibu Ros ada di dalam kamar. Terlebih lagi Ana baru sadar suara tangis itu berbeda dari tangisan terdengar dari suara Ibu Ros. "Pak, siapa ya?" tanya Ana. Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar Ibu Ros. Ternyata Ibu Ros belum tidur saat itu. Langsung saja ia bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu. Ibu Ros keluar kamar untuk memastikan. Dan benar saja ia pun ikut mendengar suara tangis yang lirih itu. Dan Ibu Ros langsung mengenali tangis siapa itu. Ya, itu tangis anaknya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Ros langsung berkata, "Nak, kenapa nak?" Anak dan ayahnya saling berpandangan heran. Sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu. "Ini Rosma, bukain pintu. Di luar dingin, Ma." Suara itu benar-benar suara Ros, anaknya. Begitu pelan dan sedih. Ana dan sang ayah pun langsung merinding ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu, yang justru malah mendekat ke pintu sambil membawa kunci pintu. "Bi, jangan Bi," kata Ana ketakutan. Saking takutnya, Ana sambil hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas. Ibu Ros nekat membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa di depan. Akan tetapi, tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam. Seketika tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan. "Oh, wangi ya kamu nak," ucap Ibu Ros sambil menitikkan air mata. Dari dalam kamar, ayah Ros keluar dan langsung mendekati istrinya. Tanpa basa-basi ia menutup dan mengunci pintu. Wajahnya terlihat datar dan sedikit kesal. Dengan cepat ia merangkul sang istri, lalu membawa kembali ke kamar. Udah, Bu, Ros udah nggak ada," kata ayah Ros dengan nada tinggi. Sementara Ibu Ros masih menangis sedih. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar. Sementara anak dan ayahnya masih sok di ruang depan. Mereka berdua tak berani tidur di tempat itu lagi. Bahkan anak langsung meminta pulang keesokan paginya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah, akhirnya anak pun tidur malam itu. Dan itu cerita dari keluarga Ros. Meski tidak sampai melihat penampakan, tapi sempat terjadi interaksi di antara mereka. Salah satu cerita ini diambil dari pengalaman tukang mie ayam langganan saya kalau sedang main warnet. Biasanya dia suka lewat warnet sekitar jam 11 malam. Biasanya anak-anak warnet suka beli, termasuk saya, untuk mengisi perut di malam hari. Nah, beberapa hari ini kami selalu menunggu tukang mie ayam ini lewat depan warnet. Tapi tidak seperti biasa. Tukang mie ayam ini tidak kunjung lewat. Mungkin sekitar 5 hari tukang mie ayam itu tidak lewat. Hingga suatu saat ketika itu masih sore, saya
Sekitar sehabis Isya, saya pergi bersama teman saya ke suatu minimarket yang agak jauh dari rumah saya. Di sanalah saya bertemu tukang mie ayam langganan saya. Langsung saja saya menyapa dia. "Mas, kemana aja? Nggak pernah kau lewat warnet lagi? Anak-anak pada nyariin tuh," kata saya. "Iya bos, sekarang udah nggak lewat situ lagi." "Lah, kenapa mas?" "Waduh, gak mau cerita deh saya." Saya yang menjadi penasaran akhirnya mendorong si emas mayam itu untuk cerita. Karena awalnya saja saya pikir ada masalah apa sampai tidak mau lewat lagi. Apa ada sikap kami yang kurang sopan atau bagaimana? Itu yang awalnya ada di pikiran saya. Tapi ternyata apa yang diceritakan tukang mie ayam ini jauh berbeda. Jadi ceritanya saat itu seperti biasa. Ia lewat jalanan ke arah warnet tempat kami nongkrong. Jadi satu deret bisa dibilang. Alhasil si tukang mie ayam ini harus melewati rumah almarhum juga. Saat sedang lewat rumah almarhum itulah ia mendengar suara yang sama dengan saya, yaitu suara almarhum. Sontak saja si tukang mie ayam itu menoleh ke arah asal suara, yaitu rumah Ros. Saat itu dengan matanya sendiri ia melihat sesosok pocong berdiri di beranda rumah dengan kain kapan yang masih baru. Wajahnya persis mirip Ros dengan dua kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Dan perut pocong itu buncit layaknya orang hamil. Pocong itu menatap lurus ke depan, ke arah jalan sambil terus menangis. Tidak seperti pocong di film-film yang mukanya gosong atau jelek. Wajah pocong Ros ini layaknya wajah Ros ketika hidup. Tidak ada cacat sedikit pun, hanya saja pucat seperti mayat. Alhasil si tukang mie ayam langsung kabur meninggalkan gerobaknya sambil teriak ketakutan. Ia kabur dan mengungsi ke kedai tukang nasi goreng yang ada di depan jalan besar. Gerobaknya baru diambil setelah ditemani oleh tukang nasi goreng yang merupakan temannya. Saat mengambil gerobak pun mereka masih sempat diganggu dengan wangi-wangian kembang kuburan yang tercium di sekitar rumah Ros. Tapi si tukang nasi goreng mengabaikannya dan langsung mengamankan gerobak. Sejak saat itulah si tukang mie ayam sudah tidak masuk ke kampung saya lagi. Ia memilih berkeliling menelusuri jalan besar dan bergantung pada pegawai pabrik shift malam yang bisa istirahat di jam 3. Itulah sedikit versi cerita dari tukang mie ayam. Sehari setelah saya bertemu tukang mie ayam itu, barulah warga mulai heboh. Mulai banyak warga yang buka suara mengenai apa yang mereka alami. Isu mengenai hantu Ros yang gentayangan semakin menyebar luas. Mulai dari sinilah keadaan kampung jadi sepi saat malam tiba. Tak ada yang berani keluar malam. Bahkan kakak saya pada saat itu bekerja di pabrik, lebih memilih menginap di kontrakan temannya daripada harus pulang ke rumahnya. Nah, cerita selanjutnya berasal dari ketua RT tetangga di lingkungan saya. Beliau sudah cukup tua, tapi masih bugar. Badannya masih gagah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini hampir terlibat dalam semua prosesi pemakaman Ros. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya tidak satu deret denganku dan Ros.
Ia agak sedikit masuk gang, tapi masih dekat. Kejadiannya sama dengan yang terjadi dengan keluarga Ros. Saat itu tengah malam. Semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas, kecuali anak perempuan Pak RT. Semakin sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ketukan itu tidak terlalu keras, tapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT, yang memang posisi kamarnya paling dekat dengan pintu. Kita sebut saja namanya Melati. Melati pun bangun dari tidurnya, lalu berjalan keluar kamar. Ia menyalakan lampu ruang depan dan mulai berjalan menuju pintu. Melati tentu tidak berani membuka karena sudah tengah malam begini, tapi ia melihat membuka gorden dan mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa di luar. Padahal ketukan pintu terakhir terdengar hanya berselang 2-3 detik sebelum Melati mengintip. Meski begitu, ia belum berpikir aneh. Mungkin angin atau kucing. Ia pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ketukan pintu itu terdengar lagi. Karena Melati sudah melihat tak ada orang di luar sana. Ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin. Ia pun memakai headset dan melanjutkan streaming. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara. "Ya, sebentar." Suara itu suara ayahnya. Ternyata Pak RT juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Buru-buru Melati berjalan keluar kamar. "Gak ada orang, Pak. Tadi aku udah cek," kata Melati memberitahu ayahnya. "Hah? Terus ini siapa yang ketuk pintu?" "Pipa atas lepas lagi kali, Pak, ketiup angin." Di tengah percakapan itu kembali terdengar ketukan. Di sini Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa, melainkan pintunya diketuk. Akan tetapi ada yang aneh dari suara ketukan pintu ini. Normalnya suara tangan kalau ngetuk pintu kayu pasti agak nyaring kan? Kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan. Pasti temponya cepat dan suaranya lebih keras atau nyaring. Nah, kalau suara ketukan ini berbeda. Ketukannya tidak nyaring, tapi agak ngebas dan temponya pelan. Biasanya orang ngetuk 2-3 kali, ini sekali-sekali. Bisa dibayangkan kan suaranya? Jadi intinya, suara ketukan itu seperti tidak diketuk pakai tangan, melainkan seperti diketuk pakai kepala. Menyadari itu, seketika Pak RT merinding ketakutan. Tapi si anak belum juga menyadari keanehan itu. Mungkin karena headset masih terpasang dan ia tidak mendengar dengan jelas. "Udah, kamu masuk kamar sana," kata Pak RT menyuruh anaknya. Melati pun masuk kamar meninggalkan ayahnya. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk membuka pintu. Meski wajahnya ketakutan dan tangannya gemetar memegang pintu, Pak RT tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah. Pintu dibuka. Namun, tak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan sunyi. Akan tetapi, bulu kuduk Pak RT seketika berdiri. Persis setelah pintu dibuka. Dan berdasarkan pengakuannya, saat itu ia merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di depannya.
tapi ia tidak bisa melihatnya. Semacam ada hawa hangat di depannya. Ini agak susah dijelaskan. Mungkin kalian pernah saat sedang sendiri, lalu kalian merasakan ada seseorang berdiri di belakang kalian. Lalu setelah kalian nengok, ternyata benar ada teman kalian di belakang. Jadi tanpa kalian melihat, kalian sudah tahu kalau ada seseorang di belakang kalian. Entah semacam insting atau apa, tapi itulah kira-kira yang dirasakan Pak RT. Tapi ia tidak melihat siapapun di depannya. Tapi terasa energinya ada. Langsung Pak RT menutup pintu kembali dan hendak masuk ke dalam dengan perasaan takut. Tapi gangguan belum selesai. Baru satu langkah, pintunya kembali diketuk dengan ketukan yang sama. Pak RT masih penasaran, tapi kali ini ia enggan membuka pintu. Kali ini Pak RT mencoba mengintip dari lubang kunci. Saat matanya mengintip di lubang kunci, ia menemukan sesuatu. Semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu, sehingga ia pandangannya dari lubang kunci terhalang. Sampai akhirnya ia menyadari kalau benda putih yang menghalangi pandangannya itu adalah kain kapan. Seketika Pak RT istighfar. Ia langsung menyuruh anaknya segera tidur dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba. Pak RT juga langsung masuk ke kamar tidurnya. Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti. Setiap beberapa detik sekali, pasti terdengar satu kali ketukan. Ya, setidaknya malam itu Pak RT tidak melihat penampakan secara full. Hanya sedikit kain kapan saja. Mungkin bagian perut atau kaki. Entahlah, Pak RT sebenarnya adalah orang terakhir yang bercerita. Ia tak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tak percaya. Padahal dirinya sendiri sudah merasakan. Tak ada akhirnya, keluarga dan Pak RT sudah sempat menggelar pengajian dengan ustadz, khususnya dengan harapan gangguan ini selesai. Bahkan diadakan pengajian di dekat makamnya juga. Akan tetapi masih saja yang bertemu dengan pocong itu. Namun memang tidak se-ekstrim dan tidak sesering seperti yang pertama kali diisukan. Dan pada akhirnya warga kembali berani keluar rumah. Kenapa mereka berani? Karena ini instruksi dari Pak RT dan RW. Jadi suatu malam pernah ada orang lewat dengan sepeda motor dibegal di tengah jalan kampung. Padahal di sekitarnya masih banyak rumah dan masih jam 10 malam. Memang korban tidak apa-apa, tapi ponsel dan motornya raib diambil oleh pelaku. Banyak yang meyakini semua itu terjadi karena suasana kampung sepi. Warnet yang biasanya ramai tutup sampai pagi. Anak-anak muda yang nongkrong sudah tak ada. Ronda pun tidak ada. Warung-warung yang juga buka malam tutup. Alhasil suasana itu sepi dan dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Atas dasar itulah kami semua pun berdamai dengan keadaan. Jadi warga sudah tidak takut keluar malam. Kalau ketemu pocong, ya anggap sajalah sedang apes. Lagi pula kalau dipikir-pikir, pocong itu cuma satu. Kita rame-rame. Buat apa? Takut di kampung sendiri. Oke, sekian cerita yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak dalam kekurangannya dalam menyampaikan cerita.
Untuk kritikan dan sarannya silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Dan apabila dari rekan yang pendengar mempunyai suatu pengalaman dan ingin dibawakan ceritanya, silakan kalian bisa komentar, ceritakan kepada kami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.